Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini kembali saya akan membahas tentang decision support system dengan model yang akan saya bahas kali ini adalah tentang analytical hierarchy process. Sebelumnya saya sudah membahas beberapa model di video yang lain seperti linear programming, kemudian SAW, dan juga gap kompetensi. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu model dalam MCDM, multi criteria decision making, dengan menggunakan analytical hierarchy process atau yang dikenal dengan istilah AHP. Pada dasarnya proses pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif. Mana alternatif yang terbaik? AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada tahun 1970-an ya dengan beberapa pengembangan. Kemudian AHP merupakan sistem pembuat keputusan dengan menggunakan model matematis. Tool utama dalam AHP adalah suatu hierarki fungsional dengan input utamanya merupakan persepsi manusia. Dengan adanya hierarki, masalah yang kompleks atau tidak terstruktur dipecah dalam sub-sub bab kemudian disusun menjadi suatu bentuk hierarki. Nah, langkah dalam pemodelan AHP yang pertama adalah kita akan membuat hierarki, di mana kita akan mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, kemudian menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki yaitu dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Sebagai contoh di sini saya berikan kasus bagian kemahasiswaan di suatu perguruan tinggi ingin memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswanya. Kriteria yang digunakan yaitu IPK, keadaan ekonomi, serta prestasi non-akademik. Sementara keadaan ekonomi dibagi menjadi penghasilan orang tua dan juga jumlah saudara. Berikut adalah gambar hierarki dari masalah penentuan penerima beasiswa. Yang paling atas kita berikan penerima beasiswa, kemudian kita bagi menjadi 3. Tadi ada 3 kriteria, yaitu IPK, keadaan ekonomi, dan prestasi non-akademik. Kemudian di keadaan ekonomi kita bagi menjadi 2, yaitu penghasilan orang tua dan juga jumlah saudara. Lalu kita punya nilai-nilai atau biasa kita sebut dengan subkriteria dari kriteria tersebut, misalnya IPK. IPK itu nilai-nilai yang mungkin adalah di bawah 2, 2 sampai 3, 3 sampai 3,5, dan juga di atas 3,5. Penghasilan orang tua kita kelompokkan di bawah 3 juta, 3 sampai 5 juta, dan juga di atas 5 juta. Demikian seterusnya, untuk setiap kriteria itu akan kita bagi nilai-nilainya atau subkriterianya, dan keseluruhan hierarki ini kemudian kita akan gunakan untuk memilih apakah yang akan diterima adalah alternatif 1, 2, atau alternatif N. Begitu ya. Nanti akan kita lakukan perankingan. Langkah di dalam AHP atau Analytical Hierarchy Process. Yang pertama adalah kita akan menentukan prioritas elemen, yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan, membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, yaitu dengan menggunakan bilangan untuk merepresentasikan intensitas kepentingan dari suatu elemen terhadap elemen yang lain. Nah, ini kita gunakan tabel seperti ini ya. Kalau kedua elemen sama pentingnya, akan kita beri nilai 1. Kalau kedua elemen atau elemen yang satu itu lebih penting daripada elemen yang lainnya, kita berikan nilai 3. Dan seterusnya kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada pada tabel ini. Nah, untuk kasus yang tadi, kita bisa tentukan nilai prioritas elemen pemberian beasiswa. Kalau kita lihat di situ tadi penerima beasiswa punya 3 kriteria, yaitu IPK, keadaan ekonomi, dan juga prestasi non-akademik, begitu ya. Nah, ini kemudian kita buat seperti ini, kita buat matriks di sebelah kiri adalah keseluruhan kriteria tadi, IPK, keadaan ekonomi, prestasi non-akademik. Yang bagian atas juga begitu, IPK, keadaan ekonomi, prestasi non-akademik. Kalau kita perhatikan, yang di bagian diagonal, matriks diagonal, yaitu antara IPK dengan IPK, nilainya ini adalah 1. Kenapa? Karena kita membandingkan elemen IPK dengan IPK, dengan dirinya sendiri.
yang itu artinya kedua elemen akan sama pentingnya ya, sehingga pasti di bagian diagonal itu akan bernilai 1 ya. Ini pasti akan bernilai 1. Kemudian yang lain ini disesuaikan dengan tingkat kepentingan dari pengguna. Kalau saya mengatakan bahwa IPK itu lebih penting daripada keadaan ekonomi, maka saya berikan nilai 5. 5 ini artinya elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain. IPK lebih penting daripada keadaan ekonomi, maka saya berikan nilai 5. Kalau saya berikan nilai 5, maka kebalikannya ya, jika ada suatu aktivitas I mendapat 1 angka dibandingkan dengan aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikan dibandingkan dengan I. Ini maknanya apa? Di keadaan ekonomi dibandingkan dengan IPK, nilainya akan 1 dibagi dengan 5. Demikian pula dengan prestasi non-akademik, misalnya pengguna memberikan nilai 3, maka di bagian lawannya, ya sebaliknya, di sini akan diberi nilai 1/3, yang di sini 3, berarti nilainya 3. Atau kalau saya tulis lagi di dalam tabel, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini adalah nilai matriks berpasangan untuk kriteria yang di bagian atas ya, yang di bagian IPK dibandingkan keadaan ekonomi, kemudian dibandingkan lagi dengan prestasi non akademik. Kemudian bagaimana dengan yang di bawahnya ya? Bagaimana IPK itu di sini ada sub-sub lagi ya. Kemudian keadaan ekonomi memiliki sub-sub lagi sehingga kita memerlukan matriks yang lain. Di antara IPK ini mana sih yang saya pentingkan? Apakah yang akan saya berikan beasiswa itu yang di atas 3,5 atau di bawah 2? Atau yang saya berikan adalah 2 sampai 3. Nah, ini ditentukan dalam matriks perbandingan berpasangan IPK. Antara keadaan ekonomi, apakah penghasilan orang tua atau jumlah saudara yang saya pentingkan? Berarti itu nanti pada matriks perbandingan keadaan ekonomi. Dalam penghasilan orang tua, mana yang saya utamakan yang akan saya berikan? Apakah kurang dari 3 juta atau 3 sampai 5 juta dan seterusnya? Ini nanti diperhitungkan di dalam matrik perbandingan berpasangan pada penghasilan orang tua. Sehingga kita akan punya beberapa matriks ya. Matriks yang pertama ini tadi yang nomor 1 adalah yang kriteria, kemudian ini nomor 2 ya, kemudian ini nomor 3, nomor 4, lalu ini nomor 5, dan terakhir yang ini kita akan punya matriks yang ke-6 ya, matriks perbandingan berpasangan untuk sub-sub kriteria. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Tadi sudah ada yang pertama ya, jadi ada IPK, kemudian berikutnya ada keadaan ekonomi, penghasilan orang tua, jumlah saudara dan prestasi non akademik ya. Oke, di sini tadi diperoleh dengan cara yang sama ya, nilai-nilai yang ada di dalam tabel-tabel ini atau matriks ini diperoleh dengan cara yang sama dengan membandingkan tingkat kepentingannya. Kemudian yang di sebaliknya ya, yang di matriks di bawah matriks diagonal itu akan diperhitungkan berdasarkan nilai-nilai yang ditentukan pada bagian atas matriks diagonal. Jadi yang diisikan hanya pada bagian ini ya. Kemudian yang tempat lain yang di sini ini akan dihitung otomatis ya dengan mendapatkan 1 per nilai yang ada di atas matriks diagonal. Oke, baik. Berikutnya, setelah kita memiliki matriks perbandingan subkriteria ya, kita akan melakukan proses sintesis. Sintesis ini apa? Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas ya. Bagaimana kita mendapatkan nilai prioritas? Apa yang dilakukan? Kita akan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks, kemudian membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, lalu menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mengecek konsistensi logika ya dalam pembuatan keputusan. Penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak ingin keputusan itu berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Nah, hal-hal yang dilakukan adalah kita akan mengalihkan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas
relatif elemen kedua, dan seterusnya. Kemudian kita akan menjumlahkan setiap baris, dan hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Jumlahnya menjumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, sehingga kita akan mendapatkan nilai maks lambda, ya. Dan kemudian akan kita hitung nilai konsistensi indeks dengan rumusnya adalah maks lambda dikurangi n, ya, dibagi dengan N-1. N ini adalah banyaknya elemen. Kalau tadi saya punya kriteria 3, berarti banyaknya elemen adalah 3. Kalau saya punya subkriterianya 2, berarti banyaknya elemen pada perhitungan itu adalah 2, dan seterusnya. Berikutnya adalah menghitung konsistensi rasio dengan rumusnya CR adalah CI dibagi dengan IR, di mana CI adalah konsistensi indeks dari perhitungan sebelumnya, sedangkan indeks rasio IR itu diperoleh dari tabel ini, ya. Kemudian kita akan memeriksa konsistensi hierarkinya, apakah dia di bawah 10% ataukah di atas 10%. Jika di bawah 10% berarti bisa diterima, namun jika lebih maka kita harus melakukan adjustment terhadap nilai-nilai pada perbandingan yang diberikan. Nah, bagaimana caranya memperbaiki nilai-nilai yang sudah diberikan oleh pengguna akan saya tunjukkan pada video selanjutnya. Oke, baik. Berikutnya adalah ini tadi hasil sintesis dan pengecekan logika kriteria dari kriteria IPK, keadaan ekonomi, dan juga prestasi non-akademik, ya. Data yang di atas ini tadi yang di dalam matriks, ya, ini kita peroleh dari inputan pengguna, kemudian yang bagian bawah matriks diagonal itu diperoleh dari perhitungan yang di atasnya, kemudian kita akan menjumlahkan yang ada di IPK ini ditotalkan semua ke bawah, ya, jumlahnya adalah 1,53, keadaan ekonomi itu ada 9, kemudian prestasi non akademik ini kalau kita jumlahkan totalnya adalah 4,33. Kemudian ini akan kita gunakan untuk menghitung matriks nilai kriterianya 0,65 ini diperoleh dari 1 dibagi 1,53, ya. 0,13 ini diperoleh dari 1 dibagi 1,53. Kemudian 0,56 ini kita peroleh dari 5 dibagi 9, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai pada 3 kolom ini, ya, IPK, keadaan ekonomi, dan prestasi non-akademik. Kemudian keseluruhannya dijumlah ke kanan, ya, diperoleh nilainya 1,9, ini adalah 0,65 ditambah 0,56 ditambah 0,69, ya, ketemunya 1,9. Lalu nilai ini kita bagi dengan 3 karena jumlah kriterianya adalah 3, sehingga diperoleh nilai 0,63. Demikian pula nilai-nilai yang ada di bawahnya kita akan lakukan dengan cara yang sama. Oke, ini yang kita maksud dengan sintesis untuk mendapatkan nilai prioritas. Oke, nilai prioritas inilah nanti yang akan kita gunakan pada perhitungan-perhitungan selanjutnya. Oke, prioritas ini akan bisa diterima jika logika kriterianya konsisten. Maka di sini akan kita cek konsistensinya dengan cara kita hitung maks lambda. Maks lambda itu diperoleh dari nilai prioritas tadi 0,63 dikalikan jumlah dari IPK yaitu 1,53 ditambah 0,11 kali 9 ditambah 0,26 kali 4,33 sehingga diperoleh nilainya sebesar 3,06, ya. Berikutnya ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai CI, ya, di mana kita tahu di situ N-nya adalah 3, jumlah kriterianya ada 3 yaitu IPK, keadaan ekonomi, dan prestasi non akademik. Kemudian ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai CI. CI rumusnya di situ maks lambda dikurangi N dibagi N-1, sehingga kita bisa ketahui maks lambdanya adalah 3,06 dikurangi 3 dibagi dengan 2. 2 ini diperoleh dari 3 minus 1, sehingga kita peroleh nilainya sebesar 0,03. Ini CI-nya. Kemudian
Langkah berikutnya kita akan menghitung nilai CR. CR adalah CI dibagi dengan IR ya. IR-nya kita ambil dari tabel ya, tabel yang ada di sini. Karena itu adalah jumlahnya 3, maka kita ambil IR-nya 0,58 ya, kita masukkan di sini 0,03 dibagi dengan 0,58 diperoleh nilai CR-nya adalah 0,05. 0,5 ini lebih kecil dari 0,1 atau 10%. Sehingga ini bisa diterima, ya prioritasnya bisa digunakan dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya. Oke, ini adalah sintesis dan juga pengecekan logika untuk matrik kriteria, matrik perbandingan berpasangan kriteria. Bagaimana dengan subkriteria? Kita tahu tadi kita punya 6 matriks ya, 1 matriks kriteria dan 5 matriks yang lainnya. Yang lain dilakukan dengan cara yang sama sehingga saya memperoleh IPK ya. Untuk IPK itu prioritasnya adalah yang ada di sebelah sini, ini adalah prioritas dari IPK, ini akan kita gunakan nanti untuk perhitungan berikutnya, dan ini dilakukan pengecekan konsistensinya dengan cara yang sama, kita peroleh nilai 0,07, berarti ini diizinkan karena di bawah 0,1. Ya. Untuk keadaan ekonomi dilakukan dengan cara yang sama, kita peroleh nilai prioritasnya ini. Ya. Nilai CR-nya diizinkan karena di bawah 0,1. Yang penghasilan orang tua dengan cara yang sama, kita peroleh prioritasnya adalah ini ya. Untuk yang jumlah saudara, kita ambil prioritasnya yang ini. Lalu kita punya yang untuk prestasi non akademik ya, prioritasnya adalah seperti ini ya. Sehingga ini nanti akan kita gunakan untuk mengisi bobot-bobot yang ada di dalam hierarki kita. IPK itu 0,63. Artinya apa? Di sini akan diisi dengan 0,63, kemudian ini 0,11, yang ini 0,26 ya. Yang IPK ya yang ada di tabel ini 0,06 berarti akan kita isikan di sini 0,06, berikutnya adalah 0,12 ya. Lalu berikutnya lagi 0,26, lalu yang terakhir adalah 0,56 dan seterusnya. Semua nilai-nilai yang ada di sini akan kita terjemahkan ke dalam hierarki ini sehingga kita punya bobot-bobot di setiap garis ya pada hierarki tersebut. Lalu kalau kita sudah memiliki itu, apa yang akan kita lakukan? Digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Misalnya, saya punya alternatif 3. Mahasiswa pertama, IPK-nya di bawah 2, penghasilan orang tuanya kurang dari 3 juta, jumlah saudaranya lebih dari 3, dan dia tidak punya prestasi non-akademik. Ya, mahasiswa kedua dan ketiga juga ada datanya di situ. Kemudian ini akan kemudian kita terjemahkan menjadi nilai-nilai sesuai dengan hierarki yang kita punya. Ya, tadi hierarkinya adalah seperti ini, berikut angkanya, maka ini akan kita terjemahkan menjadi sebuah hasil akhir seperti ini. Untuk mahasiswa pertama, mahasiswa 1 ya, IPK-nya itu diperoleh dari mana? IPK-nya itu adalah kurang dari 2. Kurang dari 2 itu ada di sini, berarti saya akan menghitung nilai dari IPK ini sebesar 0,06 dikalikan 0,63 ya. Jadi ini 0,06 kali 0,63 yang besarnya adalah menjadi 0,04. Ini kemudian dimasukkan di sini. Ya. Yang lain, penghasilan orang tua. Ini 0,05 diperoleh dari mana? Penghasilan orang tua itu diperoleh dari nilai di sini dia di bawah 3 juta, berarti yang di sini ya, di bawah 3 juta, ini berarti 0,67 dikalikan keadaan ekonominya ya, ini 0,67 karena tentang penghasilan orang tua, lalu dikalikan keadaan ekonomi itu nilainya 0,11. Berarti di sini dikalikan 0,11. Oke, hasil akhirnya itu adalah sebesar 0,05.
Demikian seterusnya, yang lain juga dihitung dengan cara yang sama. Kemudian keseluruhan data yang di sebelah kiri, kolom IPK, penghasilan orang tua, jumlah saudara, dan prestasi non-akademik, kita total sehingga diperoleh nilai-nilai seperti ini. Ya, nah yang dipilih ya ini mestinya adalah jumlahnya adalah satu ya. Yang terpilih adalah mereka yang memiliki nilai tertinggi, total tertinggi, yaitu 0,56. Jadi kalau hanya satu orang beasiswa itu akan diberikan kepada satu orang, maka yang terpilih adalah mahasiswa nomor 2. Tapi kalau ada 2 orang, berarti selain orang nomor 1 bisa kita berikan juga kepada mahasiswa nomor 2, berikutnya mahasiswa berikutnya yaitu mahasiswa nomor 3 dan seterusnya. Oke, demikianlah cara kerja dari analytical hierarchy proses ya. Saya sudah menunjukkan dengan menggunakan contoh kasus ya, di mana di sini levelnya pun dibuat bervariasi. Mudah-mudahan ini mudah dipahami ya dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.